Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada acara perkuliahan mata kuliah Manajemen Alat Mesin Pertanian. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah pengukuran kapasitas mesin. Tentunya ini karena mata kuliah alat dan mesin pertanian, tentunya mesinnya adalah mesin pertanian. Nah, berkaitan dengan kapasitas mesinnya, berarti adalah kemampuannya ya, kapasitas mesinnya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, ini ada pertanyaan. Mengapa perlu memperkirakan kapasitas mesin? Nah, sebenarnya apa sih pentingnya gitu ya? Apa sih perlunya gitu ya? Kalau kita perhatikan dalam arti gini, kalau pertanian dalam arti luas atau pertanian yang modern, tentunya harus mempunyai beberapa alat dan mesin yang memadai. Kalau kita lihat misalnya beberapa perkebunan besar, misalnya perkebunan tebu, terutama di Provinsi Lampung, kita lihat sangat banyak dan perusahaannya juga cukup besar-besar, lahannya juga sangat luas, bisa ribuan hektar. Misalnya di PT Gunung Madu, misalnya PT Cinta Manis ya, atau PT Gula Putih Mataram, atau Sweet Indo Lampung, dan lain-lain. Nah, mereka itu lahannya sangat luas. Tentunya kalau misalnya memiliki alat dan mesin yang kapasitasnya tidak sesuai, tentunya dampaknya adalah ke arah keuntungan. Karena pertanian di sini adalah dalam arti bisnis sebenarnya. Mereka bisnis pertanian. Untuk jawaban yang pertama adalah seperti ini. Jadi mengapa perlu memperkirakan kapasitas mesin? Tentunya yang pertama adalah untuk menyesuaikan ukuran alat. Alat dalam sini adalah alat yang ditarik oleh traktor. Katakanlah misalnya kita memiliki bajak singkal. Bajak singkal itu beberapa macam ukurannya. Ada yang 3 mata, ada yang 7 dan 9 ya. Nah, mungkin lebih dari itu. Nah, kalau misalnya semakin lebar alat yang digunakan, tentunya tenaga yang diperlukan juga cukup besar. Nah, itu. Sehingga perlu berapa yang harus dibeli gitu ya. Kalau misalnya punya alat yang ukurannya kecil, kalau misalnya ada pekerjaan yang cukup luas, tentunya waktunya akan jadi lebih lama. Nah, sehingga yang berkaitan dengan yang kedua, waktu kerja yang tersedia juga. Jadi biasanya pada saat tanam, itu terutama tanam, atau saat panen ya, itu waktunya sangat terbatas, maka diperlukan kinerja yang maksimal. Jadi alatnya juga harus jumlahnya cukup, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena kalau misalnya sampai tertunda, kalau misalnya tanam tertunda, tentunya dampaknya adalah ke arah nanti pertumbuhan dan juga dampaknya ke hasil. Tapi kalau misalnya waktunya panen tertunda, juga sama, akan mengakibatkan penurunan dari hasil juga. Jadi itu yang diperlukan ya, yang mengapa perlu memperkirakan itu. Nah, kapasitas alat yang memadai ini penting. Kaitannya apa? Yaitu dengan hasil supaya tetap maksimum. Karena kalau tadi alatnya nggak terpenuhi tadi, hasilnya bisa berkurang. Jadi harusnya sudah waktunya tanam, akhirnya tanamnya tertunda sehingga menyebabkan sudah berubah musimnya. Dan dampaknya adalah ke hasil nanti menjadi berkurang. Atau sudah waktunya panen, ternyata waktu panen alatnya terbatas sehingga panennya ada yang tertunda sehingga menjadi ada yang rusak hasilnya. Nah, pertama adalah kapasitas mesin. Apa sih kapasitas mesin itu? Yaitu laju performansi atau kinerja dari mesin. Mesin dalam hal ini adalah mesin untuk kegiatan berkaitan dengan pengolahan tanah, juga berkaitan dengan bidang pertanian. Jadi berkaitan yang ada di perusahaan pertanian. Nah, satuan dari kapasitas ini tergantung dari mesin yang digunakan. Ada yang menggunakan satuan ekor per jam, kalau di satuan metriknya hektar per jam. Ada juga yang menggunakan ton per jam. Jadi satuannya juga berbeda-beda tergantung dari mesin yang digunakan.
Acre adalah satuan luas. Ukurannya adalah 0,405 hektar, jadi hampir setengah hektar. Atau sama dengan 4.840 yard persegi. Atau sama dengan 43.500 feet persegi. Jadi kalau dikonversi ke sini. Ini satuannya menggunakan satuan British ya. Nah, nanti bisa dikonversi ke satuan metrik. Nah, metode pengukuran kapasitas ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah field capacity, material capacity, throughput capacity. Jadi ada 3 itu. Untuk yang pertama adalah field capacity. Itu biasanya diukur dalam satuan acre per jam atau hektar per jam. Umumnya digunakan untuk mengukur kapasitas dari mesin. Jadi secara umum adalah ini. Berapa kapasitasnya? Sekian hektar per jam. Nah, itulah biasanya yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari mesin nanti itu. Tetapi ada juga yang lain, yaitu istilahnya adalah material capacity. Ini diukur dalam satuan ton per jam, jadi satuan bobot ya. Atau juga bisa kilogram per jam. Biasanya untuk mengukur hasil panen menggunakan mesin. Jadi misalnya ada mesin untuk pemanen misalnya. Pemanen berapa hasilnya? Kilogram per jamnya. Jadi bukan hektar per jam, tapi biasanya ke bobot yang diperoleh. Terus ada lagi yang ketiga, yaitu throughput capacity atau kapasitas produksi, yaitu menggunakan satuan kilogram per jam. Hampir sama dengan yang material. Nah, biasanya digunakan untuk mesin yang ini, mesin kombin ya. Mesin kombin itu mesin yang terpadu gitu ya. Yang diukur adalah total bahan yang melalui mesin, bahan kotor dan bahan bersih sudah terpisah. Nah, di sini ada istilahnya kalau di Indonesia itu ada mesin kombin untuk panen padi. Itu kan dia dibabat, terus langsung dirontokkan, langsung keluar nanti adalah gabah. Nah, gabahnya berapa kilogram per jamnya. Itu adalah kapasitas produksinya. Kalau di luar negeri, misalnya pemanenan gandum. Gandum juga menggunakan throughput capacity. Nah, ini contoh mesin kombin. Ini yang ada di negara ini ya, di Amerika ini. Nah, dia menggunakan ini, mesin kombin yang cukup besar ukurannya. Ini memanen gandum. Maka dia begitu terpotong, langsung dia terpisah ya. Nanti yang keluar adalah sudah barang yang biji yang sudah bersih. Nah, ini kalau di Indonesia ini menggunakan mesin panen yang sudah terpadu ya. Jadi terpotong, terus langsung dikerontokkan dan keluar di dalam karung ini adalah sudah dalam bentuk biji atau gabah. Coba contoh untuk menentukan kapasitas tadi. Jadi misalnya ada mesin kombin untuk pemanen gandum, di mana punya lebar headernya yaitu 20 feet, kecepatan kerjanya adalah 300 feet per menit. Tiap periode 1 menit, 1000 pon bahan masuk ke header. Daripadanya 500 pon biji masuk ke tangki dan sisanya yang 500 pon ini dibuang. Jadi yang bersih adalah 500. Untuk penyelesaian soal seperti ini, maka kita cari dulu. Pertama adalah kapasitas lapangnya, acre per jam. Jadi kapasitas lapangnya adalah sama dengan 300 feet per menit. Ini 300 feet per menit kecepatannya. Dikalikan 60 menit per jam, itu untuk konversi aja. Supaya jadinya satunya jam ya. Terus dikalikan 20 feet, ini lebar ininya, lebar headernya. Terus dikalikan 1 acre per 43.560 feet persegi. Ini adalah untuk konversi ke acre. Jadi itu. Jadi angka ini adalah untuk konversi ke acre, yang ini adalah konversi untuk ke satuan jam. Sehingga hasilnya setelah dihitung adalah 8,26 acre per jam. Jadi kapasitas alat ini adalah 8,26 acre per jam. Nah, terus berapa kapasitas materialnya? Satunya pon per jam.
Maka di sini dengan tadi 500 biji masuk ke tangki, sisanya terbuang. Jadi yang masuk ada 500 yang bersihnya. Maka 500 pon per menit ini kan tiap 1 menit ya, 1000 itu masuk, tapi yang bersih ada 500, yang satunya dibuang. Jadi tiap menit bisa menjadi 1000. Maka di sini 500 pon per menit dikalikan 60 menit per jam, ini konversi ke jam, dikalikan 1 CWT per 100 pon. Ini adalah konversi untuk satuan ke CWT. Jadi ini caranya jelas nih, 100 week CWT ya. Jadi satuannya menjadi berapa? Satuannya 300 100 week per jam. Itu. Terus untuk kapasitas produksinya, throughput capacity, maka sama dengan total bahan per jam. Total bahannya berapa? Yang masuk tadi 1000. Ini ya, 1000 dikalikan 60 menit per jam. Sehingga sama dengan 60.000 pon per jam. Mungkin bisa dibedakan ya. Jadi yang ini adalah kapasitas dari pemotongan oleh kombin tadi. Sedangkan yang di sini adalah materialnya yang sudah diolah, yang masuk adalah 1000 yang sudah diolah ini. Sedangkan ini adalah kapasitas produksinya. Jadi dia mampu memproduksi ini adalah maksudnya 1000 pon tiap menit, gitu ya. Jadi itu untuk contoh yang kombin. Oke, berikutnya yaitu kapasitas mesin. Pengukuran kapasitas mesin ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pertama adalah kecepatannya, speednya. Speed itu apa? Yaitu laju rata-rata dari pergerakan atau perpindahan dan diukur dalam satuan mil per jam. Ini kalau satuan Britishnya mph, mil per jam. Kalau satuan metriknya adalah kilometer per jam. Itu adalah kecepatan. Terus kalau lebar, itu lebar kerja ya. Jarak melintang dari proses mesin yang diukur dalam satuan feet. Biasanya satuannya feet, atau kita di Indonesia menggunakan satuan meter. Terus yang ketiga, efisiensi adalah perbandingan kapasitas efektif dengan kapasitas teoritis. Jadi adalah berkaitan dengan kapasitas mesin. Nah, sebagai contoh gambar seperti ini. Kalau misalnya ada traktor, ini jaraknya adalah 2600 feet panjang ini ya lahannya, atau kalau di metriknya 790 meter. Terus menyelesaikan atau traktor ini berpindah dari titik awal ini ke sini sejauh 2600 feet tadi memerlukan waktu misalnya 5,4 menit. Maka kecepatannya berapa? Yaitu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 2600 feet dibagi 5,4 menit dikalikan 8,8 itu apa? Untuk konversi ke satuan mph, mil per jam ya. Jadi itu konversinya ke sana. Terus untuk speednya, ini ini sebenarnya adalah satuan meter ya. Kali ini 790 meter dibagi 5,4 menit kalikan 16,7. Nanti ketemu satuannya adalah kilometer per jam. Maka hasilnya ini. Ini hasilnya adalah 5,47 mph, mil per jam. Atau ini sama dengan 8,8 km per jam. Nah, nanti ada di belakang akhir dari slide ini ada faktor konvensi kalau misalnya Anda lupa. Ya, jadi kalau mungkin kenapa kok saya gunakan satuan British juga, satuan metrik juga ada, karena beberapa buku itu menggunakan satuan adalah British ya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu satuan British ya kita konversi aja ke metrik gitu aja.